kenapa sih ngejalanin Kangen Water? Simpel aja, semenit aja Mas Wendra. Teman-teman ini penasaran gitu dengan ekonomi yang sudah stabil dan bagus, tetap mau jalanin Enagic gitu. Kenapa sih? Terima kasih Mas Rama, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suhendra Setiadi. Bagi teman-teman semua yang belum pernah ketemu sama saya atau ngelihat saya, pertanyaannya gimana ya? Saya itu dulu juga menganggap bisnis ini juga dulu waktu pertama kali dibawakan oleh Beli Gede Sukarsana, saya menganggap ini apalah gitu ya. Saya masih, ini all about mindset sih menurut Kayak saya sih. bisnis Saya nggak sampingan tahu gitu gitu ya ya, awalnya saya ya. nggak tahu gitu. Ini apaan gitu? Itu kayak alien buat saya. Saya taunya tuh memang udah dari selama ini tuh adalah bisnis konvensional. Ya, ini bisnis yang dijelaskan itu tuh belum masuk ke saya gitu waktu itu. Oke. Ya, tapi setelah waktu saya mulai minum airnya, yang pertama yang interest me adalah benar-benar ada efek yang luar biasa yang terjadi Berarti di badan awalnya saya. Mas Wendra ini di produk ya? Iya, dari produk dulu. Di produk, dari produk ya? itu saya benar-benar saya merasa suatu blessing. Saya bisa menikmati Kangen Water. Okay. Bisa memiliki Kangen Water yang dibelikan oleh istri saya lewat Beli Gede Sukarsana. Nah, lalu saya di info mau Beli Gede bahwa katanya, Masu ini bisa balik modal loh, mesinnya loh. Undang aja teman-temannya. Dan saya undang waktu itu, teman-temannya, teman-teman saya. Dan cut it short, 4 orang diundang, saya tidak terlalu ngapa-ngapain, Beli Gede yang presentasi, 4 datang, 3 beli mesin. Berapa belas hari kemudian, uang benar-benar masuk. Nah, jadi saya mulai ada proof gitu loh. Itu proof loh, ini ada bisnisnya benar-benar. Kalau uang masuk kan itu artinya bisnis sudah jalan, itu bukan project lagi. Iya, setuju. Ya kan? Setuju, nah, dari masuk. situ karena saya itu memang produknya baik, saya bagi-bagi air, saya mulai cuman ngomong ke teman-teman, nggak ngerti presentasi apa-apa. Saya dalam kurun waktu mungkin 15 hari saya berhasil mendistribusikan 10 mesin. Benar-benar balik modal. Iya. Gitu loh. Itu benar-benar balik modal. Perusahaan multinasional. Nah, itu yang teman-teman tuh penasaran. Saya udah terus direktur aja kok masih mau jalanin. Iya, justru saya terusin aja jalanin. Ya, saya masih tetap melakukan tugas saya dan saya menjalankan ini cuman bicara aja simple. Dalam kurun waktu hampir 3 bulan itu sudah 20 mesin saya berhasil distribusikan. Wow. Dan di situ saya udah mulai terima uang lebih dari 150 juta. Nah, di situ ya, jadi saya anggap ini 150 juta tuh something gitu loh. Ini dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Iya. Ya kan? Kurang dari 3 bulan. Ya, itu yang menurut saya this is something ya. Dan waktu saya bertemu dengan mentor besar saya yang tadi pertama kali presentasi, Mas Triadi Djoko Cahyadi. Beliau datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol nyantai. Saya tanya, Mas, ini income-nya bisa seperti apa sih? Langsung dengan simple, Mas Joko ambil rekening BCA-nya, dia kasih lihat income di bulan tersebut, itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 700 juta dapat dari Enagic. Wih, Mas Joko income-nya banyak banget sih. Di situ saya terbelalak. Karena kenapa? Untuk melakukan bisnis atau untuk melakukan suatu pekerjaan, kita bekerja sebagai profesional, income 700 juta sebulan itu it's only selected people. Ya, betul. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan itu. Yang bisa dapat ini. Iya. Dan saya lihat ini, wow, saya bilang, Mas, lu punya income sih udah seperti CEO bank nasional nih, Mas. Ya kan? Ini luar biasa gitu ya. Dan kalau di dalam bisnis, 700 juta itu kalau dikaliin 12 net profit perusahaan, itu udah sekitar 10 miliar, 11 miliar, itu bagi saya itu udah medium size company. Yang mungkin sudah dibangunnya tuh dengan bersusah payah. Catat tuh clue-nya teman-teman. Jadi saya lihat, di situ saya mulai lihat dan ya ini semua adalah berkat Tuhan. Setuju. Saya diketemukan dengan semua mentor-mentor besar di sini. Saya masuk ke dalam komunitas 501 Sistem Indonesia. Dan jadi di sini bukan hanya saya lihat dari sisi
income, tapi ini sebuah paket gitu ya. Saya mendapatkan full dari kesehatan tubuh saya dapat, kesehatan finansial. Pada saat itu juga saya udah lihat ini potensinya saya juga bisa dapat. Mas Joko aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya mikirnya gitu loh. Sepakat banget. Dan kesehatan mentalnya yaitu apa? Saya bisa mendapatkan suatu opsi lah. Saya bisa melihat pada saat itu saya masih belum punya opsi. Saya hanya masih taunya bekerja. Tapi saya lihat ada potensi untuk opsi untuk saya berjuang gitu loh sampai maraton gitu ya, sampai lama. Dan dengan adanya komunitas 501 Sistem Indonesia, saya mendapatkan keluarga baru. Dan itu adalah merupakan kesehatan mental yang luar biasa buat saya. Dan ya, ini gitu nih ya. mau Om Su mau sharing nih. Keluarga baru kita ini punya soulnya seperti apa ya Om Su? Yes. Oke teman-teman yang siap tekan angka 1 sekarang. Tekan angka 1 sekarang. Siap ya, ini Om Su udah menceritakan alasannya kenapa beliau mau berjuang di bisnis ini sampai beliau mendedikasikan waktunya untuk menjadi seorang founders di 501 Sistem Indonesia. Ya, ini soul-nya teman-teman. Cal Culture. Silakan Mas Wendra Setiadi, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rama, terima kasih 501 Sistem Indonesia, terima kasih founders, terima kasih semua tim sepupu-sepupu saya di luar sana dari Family 501 Sistem Indonesia. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali walaupun seharusnya kita ini bertemunya di Okinawa ya. Kita rame-rame di Okinawa, tetapi seperti yang Mas Joko tadi bilang bahwa kita itu tidak melihat sebuah masalah. Kita selalu mencari solusi dan akhirnya tetap walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa sama-sama bertemu, sama-sama belajar, dan jelas kita tetap memiliki optimisme, yaitu tahun depan, sebagai yang kita sudah mendaftar, kita tetap bisa berangkat di hari ulang tahun Mr. Oshiro di bulan April ya, 2021 ya, teman-teman ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, saya ingin menjelaskan apa yang tadi Mas Rama bilang mengenai soul, atau jiwa dari 501 Sistem Indonesia. Yang menurut saya yang namanya jiwa, tanpa ini ya kita tidak bisa hidup. Ya, bila jiwanya itu tidak baik, itu perilaku pun juga akan tidak baik. Tapi yang saya discover mengenai 501 Sistem Indonesia, value-value-nya ya, itu adalah value-value yang bisa membangun kita secara positif, bisa membawa kita ke arah kesuksesan, ya. Dan saya diberi kesempatan di sini oleh 501 untuk mengingatkan ya apakah value atau culture dari 501 Sistem Indonesia, jiwanya kita semua, yaitu yang disebut adalah care culture. Mas Aris bisa tolong ditampilkan Mas Aris atau Mas Rio, terima kasih. Ya, inilah jadi care culture ini yang saya lihat, yang ini salah satu juga yang menarik saya ya untuk bergabung di komunitas ini, karena dengan adanya care culture ini bisa merupakan lem, bisa merupakan booster, bisa merupakan vitamin ya yang bisa menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sehingga akhirnya kita bisa mencapai apa yang namanya sebuah kesehatan sejati, yaitu sehat tubuh, sehat mental, sehat finansial yang merupakan paket. Nggak bisa salah satu aja. Ya, dengan care culture saya yakin bila kita itu menjiwai, kita itu bisa maju terus, ya, maju terus sampai ke titik kemenangan kita yang bisa kita raih di Enajik. Ya, oke, Mas Aris, yang berikutnya. Yes, saya ingin memberikan sedikit gambaran ya. Ini adalah definisi budaya yang saya ambil dari beliau ini sangat luar biasa, yang sangat kagumi, dari Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa budaya itu adalah hasil dari perjuangan masyarakat, baik itu terhadap alam maupun terhadap zaman, yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan hidup masyarakat ketika mereka menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran,
keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Jadi ini adalah budaya ya, ini sesuatu yang sudah merekat dalam kehidupan kita masing-masing. Tanpa kita berpikir, kita itu melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan itu adalah yang disebut adalah kultur. Ya, jadi kita tahu bahwa orang yang melakukan hal-hal tersebut itu bisa diidentifikasikan merupakan sebuah komunitas siapa, ya itu adalah sebuah image, ya budaya itu melekat, sangat melekat, ya. Next Mas Aris. Nah, inilah budaya kita. Saya sebutnya ini adalah kejayaan 501 Sistem Indonesia, yaitu apa? Care culture. Waktu saya dengar mengenai budaya ini, dari kata-kata care aja saya sudah adem rasanya. Saya sudah enak rasanya. Care, peduli. Ini sesuai banget dengan apa visi dan misi dari Mr. Oshiro, dari bisnis kita. Jadi kita nih saya udah lihat nih dari care ini aja dengan Enagic aja ini nyambung. Ya, nggak sesuatu yang meleset-meleset. Ya, nah saya mulai belajar lagi. Care itu sebetulnya apa sih? Itu sebetulnya singkatan teman-teman. Ya, supaya kita ingat selalu. Mudah untuk kita masukkan ke dalam hati. Yaitu C itu adalah capability. A-nya itu adalah action oriented. R-nya itu adalah respect. E-nya itu adalah enthusiastic. Ini memang semuanya ini care ini ditulis dalam bahasa Inggris, tapi tetap dalam konotasi Indonesianya pun itu juga tetap kita bisa mengerti, ya. Jadi dari care culture ini saya sudah melihat ini sesuatu kebaikan yang harus dijalankan. Nah, saya mulai ya teman-teman ya. Saya mulai dari capability. Ya, saya akan bahas satu persatu capability, dari apa itu kapabilitas, dari bagaimana kita itu meningkatkan kapabilitas, dan juga kenapa kita penting perlu untuk terus meningkatkan kapabilitas, ya. Jadi kapabilitas itu sama dengan kompetensi, teman-teman. Jadi di sini ya kita dilatih dari kecil, dari kita belum masuk sekolah, dari kita mulai belajar, itu adalah apa? Peningkatan kapabilitas. Dan peningkatan kapabilitas itu adalah normal. Itu bukan sesuatu yang simple, tapi banyak orang itu yang sudah malas belajar, malas meningkatkan dia punya skill. Bila udah selesai sekolah, mereka pikir itu bila selesai sekolah, itu selesai. No. Learning, it's a lifelong experience, ya. Pembelajaran adalah pengalaman yang harus kita jalankan terus sampai akhir hayat kita, ya. Jadi di sini adalah kompetensi, peningkatan, ya. Dan di sini ya kita itu saya mau menekankan bahwa peningkatan kompetensi ini itu benar-benar harus mencoba menguasai apapun konteksnya di bisnis ini, ya, dari sisi finansial, dari sisi produk, dari sisi apapun kita harus terus meningkatkan kapabilitas kita. Dan di sini pun kita juga belajar untuk menemukan titik kelemahan pribadi kita. Ya, di sini kita belajar dari titik kelemahan kita itu bagaimana cara kita mengatasinya. Ya, saya belajar dari Mas Rama, Mas Joko, dari Papi Oce, dari Pak Max, dari semua leader-leader besar di sini, dari Om Jim, semua yang di sini. Semua itu mengajarkan kita untuk terus meningkatkan kapabilitas kita, ya, dan bagaimana kita mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita di sini bilang kita kurang, kita nggak bisa presentasi, disinilah justru teman-teman harus ada di komunitas 501 Sistem Indonesia dan Enagic. Kita di sini akan bisa belajar bicara. Nggak punya teman, disinilah kita akan belajar bagaimana kita mencari teman, bagaimana kita membangun hubungan. Nggak punya uang, ya sama aja. Oh, justru mesti ada di sini, baru teman-teman akan jadi punya uang. Di situ saya belajar. Di sini, oke? Jadi di sini peningkatan capability itu adalah wajib, ya. Dan itu dari apa itu kapabilitas?
Ya, dan bagaimana sih kita meningkatkan kapabilitas kita? Di sini adalah yang saya mau masukkan adalah attitude. Ya, attitude. Attitude apa sih? Adalah kita punya apa ya? Mental spirit. Attitude adalah kita di sini attitude-nya adalah dengan empty cup. Kita empty cup itu kita belajar bagaimana itu kita mau belajar. Ya, kita mau diajar. Dan yang ketiga itu adalah terus karena bisnis kita duplikasi di sini, kita mau mengajar. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkannya adalah dengan kita memiliki attitude untuk selalu empty your cup dengan 3 karakteristiknya yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Ya, dan kenapa penting? Kenapa penting teman-teman untuk kita terus meningkatkan kapabilitas kita di sini? Karena kita di sini yang paling penting, apalagi teman-teman yang baru 0A, baru 1A, adalah dengan kita meningkatkan kapabilitas kita, otomatis kita akan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kita punya belief, kita punya confident, ya, kita dari diri sendiri itu kita bisa belajar untuk bagaimana kita menghadapi lawan bicara yang berbagai bentuk. Dan dengan latihan-latihan di sini, kita akan terus akan terjadi secara otomatis peningkatan kapabilitas. Ya, jadi di sini teman-teman penting sekali karena hanya dengan knowledge, ya kita akan bisa berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan keyakinan kita terhadap apa yang kita bicarakan dengan lawan bicara kita. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai action oriented. Action oriented, balik mundur sedikit mas, mengenai action oriented. Ya, action oriented apa sih itu action? Ya, itu adalah kita tuh action itu kita artinya kita berani untuk menerima tantangan. Ya, kita itu mau menyelesaikan semua tantangan tersebut tanpa ada penundaan, tanpa mengeluh. Ya, jadi di sini kita tuh seperti apa iklannya Nike, just do it. Tanpa kita melakukan apapun itu nggak akan terjadi apa-apa. Ya, semua kalau di sini kita tuh diajarkan untuk jangan banyak mikir. Just do it. Jadi apa itu action oriented? Jangan banyak pikir teman-teman. Just do it. Action. 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 Oke? Nah, kenapa membangun orientasi ya action oriented itu penting ya? Karena di sini ini sekarang saya ngomongin bagaimana kita bangun kebiasaan orientasi pada aksi ya. Bagaimana caranya? Nomor satu adalah kita harus tahu dulu bagaimana kita kita punya prioritas ya. Karena kalau kita nggak set prioritas kita, itu akan selalu terganggu. Tapi kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa prioritas nomor 1 itu apa, prioritas nomor 2 itu apa, kita sudah tahu mana yang harus dikalahkan. Ya, jadi kita nomor 1 kita harus set prioritas kita, yang prioritas jangka pendek, prioritas jangka menengah, prioritas jangka panjang itu harus di set dulu. Ya. Kedua adalah keywordnya di sini adalah time management, teman-teman. Tanpa adanya time management, tanpa kita menggunakan kita punya agenda, ya sudah Samsung, Apple, apapun smartphone yang ada yang kita miliki, itu sudah ada semua yang disebut kalender atau agenda. Itu dipakai teman-teman semua. Ya, kita harus benar-benar melakukan time management dengan baik. Ya, semua orang bisa mengatakan sibuk. Tapi semua orang itu waktunya sama, 24 jam. Kita tinggal bagi aja waktunya. Semua orang sama kok. Kita bisa bagi waktunya kita 8 jam tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam kita spend untuk apa yang kita belum lakukan. Atau kita merasa penting. Kita lebihkan untuk membaca buku, untuk membaca hal-hal yang penting, untuk yang bisa membangun diri kita. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan anak, bisa
berkomunikasi dengan keluarga. Itu hanya dengan bisa kita lakukan dengan time management yang baik, ya. Ya, jadi bangun kebiasaan. Di sini kita harus coba bangun kebiasaan ini. Di awal pasti sulit. Tapi kita harus tetap mencoba membangun kebiasaan untuk melakukan action oriented, jangan kebanyakan mikir, ya. Nanti teman-teman juga akan belajar di sini, di Steven, di acara Steven besok, bagaimana teman-teman bisa tahu kelebihan Anda, kekurangan Anda, dan di sini tadi saya sudah bilang bagaimana kita bisa mengatasi kekurangan kita, ya, dengan sesuai dengan personality yang kita miliki. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay terus sampai besok, karena ada yang namanya Steven yang akan menjelaskan itu secara gamblang. Oke? Dan kenapa penting? Kenapa penting teman-teman semua bahwa kita itu harus memiliki orientasi aksi? Karena di sini, ya, the only way to be successful adalah hanya dengan action. Kalau apapun yang kita punya dipikirkan, kita sudah planning, tapi kalau tidak ada actionnya, it's all BS. Ya, it's all gonna be nothing. Ya, dan di sini saya belajar semua dari teman-teman di sini, orang-orang sukses di sini. Actionnya di sini kita apa sih? Presentasi, teman-teman. Presentasi, only presentasi. Ya, di sini teman-teman semua materi training yang bagus-bagus, mentor-mentor yang berbicara bagus-bagus, buku-buku yang teman-teman baca, apapun itu, semua bagus. Tapi kalau tidak dilakukan dengan action, itu adalah percuma. Semuanya itu bermuaranya di satu, yaitu apa? Presentasi. Karena tidak ada pun sebuah barang yang akan kejual tanpa presentasi. Even jualan sendal itu akan dipresentasikan di tokonya atau di kaki lima. Semuanya itu all about presentation, teman-teman semua. Ya, jadi di sini actionnya yang kita lakukan adalah apa? Presentasi. Makanya Mas Joko selalu bilang kalau ada pertemuan, presentasi. Karena itu adalah benar-benar muaranya. Ya, semua actionnya ini adalah muaranya adalah presentasi. Oke? Sekarang saya masuk ke area yang ketiga, yaitu R. R-nya ini adalah respect. Ya, di sini ya mengenai respect. Apa itu respect? Kalau respect itu saya lihat ada 3 dimensi. 3 dimensi respect yang kita harus lihat, ya. Yang biasanya orang menganggap respect itu adalah yang diajarkan orang tua kita, diajarkan guru-guru kita itu respect terhadap orang lain. Ya, kita respect terhadap guru, kita respect terhadap teman sebangku. Itu yang diajarkan mengenai respect. Tetapi kalau saya memandangnya, respect itu harus dimulai nomor 1 dari dimensi pertama adalah respect yourself. Kita harus benar-benar bisa menghargai diri kita sendiri. Value yang tadi diajarkan di sesi pertama oleh Mas Joko. Value kita harus temukan, teman-teman. Teman-teman di sini adalah semua manusia yang sangat berharga. Manusia yang betul-betul memiliki hak untuk berhasil. Manusia yang komplit. Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa. Lihat apa semua, kita sudah pernah jadi murid. Kita sudah pernah jadi anak. Dan mungkin sekarang pun kita sudah menjadi orang tua. Kita pernah menjadi mungkin seorang staff. Kita juga sudah mungkin pernah, kita itu kalau dikumpulin, kita itu adalah orang yang komplit. Itulah sebabnya dimensi pertama ini sangat penting. Ya, bukan respect ke orang lain dulu, tapi kita respect ke diri kita sendiri. Increase your value, increase your belief. Ya, dimensi kedua dari respect yang menurut saya orang sering lupakan yaitu apa? Respect terhadap keluarga kita sendiri. Respect terhadap kebutuhan anak.
istri, orang tua, bukan hanya di area finansial, tapi juga di area mental. Bagaimana orang tua kita ingin melihat kita sukses. Keinginan mereka. Ya, mereka itu tidak, orang tua itu tidak mengharapkan uang dari kita. Mereka ingin melihat kita itu memiliki masa depan yang cerah. Itu teman-teman. Respect terhadap request dari orang-orang sekitar kita. Request dari istri kita. Dari suami kita. Mereka itu sebetulnya inginnya apa? Seperti istri saya nggak mau lihat istri saya nanti tuanya susah. Saya nggak mau. Saya mau justru nanti tuanya, saya jalan-jalan sama istri saya visit anak saya sekolah, saya bisa belanja, saya bisa ibadah, saya bisa ziarah, sampai saya itu nanti mungkin tuanya saya bisa bayarin cucu, dan dia memiliki postur yang tinggi. Itu saya tahu. Dan saya respect itu. Saya respect keinginan anak-anak saya. Potensi anak-anak saya. Dia bisa seharusnya kemana. Saya respect terhadap opsi-opsi apa yang anak saya butuhkan untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka, tumbuh dewasa, sehingga mereka sukses. Dimensi kedua ini juga sering sekali dilupakan, yaitu respect your family's need. Teman-teman. Ya, yang ketiga, dimensi ketiga dari respect ini yaitu adalah respect terhadap lingkungan kita. Di sini konteksnya adalah terhadap 501, Sistem Indonesia, dan Enagic. Di sini kita attitude, kita harus respect benar-benar mengenai bisnis kita, bisnis etik, ya. Kita nggak boleh main diskon. Di sini kita sudah tahu, that's not 501 Sistem Indonesia, teman-teman. Nggak ada yang main diskon, ya, nggak ada yang main tikung-tikungan, main taruh-taruhan mesin, sampel mesin atau apapun, cari-cari mangsa di pertemuan, ya, bikin suami istri jadi cross line. Ada itu teman-teman semua. No, itu bukan 501 Sistem Indonesia. Orang yang seperti itu sudah kelihatan bahwa jiwanya adalah jiwa dari mungkin organisasi lain, saya nggak tahu. Tapi itu yang pasti, itu bukan dari 501 Sistem Indonesia. Ya, di sini saya setelah juga mengucapkan bahwa semua teman-teman di sini adalah sepupu saya. Tetapi ini juga nggak boleh lebay, teman-teman. Kalian adalah sepupu, tapi di dalam inner circle bisnis saya, ya, itu adalah saya punya core family. Ada sebuah rahasia-rahasia ataupun apapun itu yang tidak perlu sepupu itu tahu. Di sini bahasa bisnisnya adalah no cross lining. Ya, di sini kita itu paham mengenai ini, kita harus paham. Kita nggak usah nyoba-nyoba, nggak usah bikin orang tuh nggak nyaman. Dengan kita nyoba-nyoba nanya hal mengenai nyodok-nyodok bisnis atau nyodok-nyodok ke pertanyaan yang hal-halnya sensitif yang tidak ada hubungannya dengan kita. Gitu loh ya. Jadi kita jangan bikin orang nggak nyaman. Kalau kita udah bikin orang lain tidak nyaman, itu sudah menyatakan bahwa itu tidak respect. And that's not us. Ya. Nah, jadi kita juga harus respect terhadap semua ethical value dari Enagic yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widya. Karena kita ini adalah belong to this business. We belong to Enagic. Jadi kita tidak boleh seenaknya melakukan bisnis ini. Kita ada rules and regulation and ethical yang harus kita jalankan. Karena apa? Karena kita ini bukan bisnis short term. Kita ini bisnisnya maraton. Kita mau ini bisnis ini kita ini berlanjut sampai anak, sampai cucu, sampai buyut. Yang sudah terjadi seperti di Jepang. Inilah yang kita inginkan. Jadi di bagian respect ini saya memang agak panjang karena itu adalah sebuah hal yang menurut saya penting ya. Ya, jadi kita tahu bahwa apa itu respect dari 3 dimensi itu, yaitu dari diri sendiri,
respect terhadap diri sendiri, respect terhadap keluarga, dan respect terhadap lingkungan dalam konteks ini yaitu 501 Sistem Indonesia dan company yang kita semua cintai yaitu Enagic Global. Oke. Nah, bagaimana sih kita membangun budaya respect? Ya. Begini teman-teman, ya. Di sini trust atau kepercayaan itu adalah fondasi dari semuanya. Ya, bagaimana kita membangun respect ini? Maaf, saya mulai keselak nih. Adalah kita dengan membangun trust. Nomor satu itu adalah trust dulu, teman-teman. Ya, jadi di sini kita buat menjadi real. Kita bikin bisnis kita tuh apa adanya aja. Ya, nggak usah faking, nggak ada kepalsuan, nggak ada muka dua di sini. Di sini yang saya enjoy makanya di bisnis ini. Saya bisa bercerita ke siapapun, saya bisa mengenai bisnis ini itu dengan clear heart, dengan hati yang bersih. Ya, karena saya tahu di bisnis ini kita semua transaksi yang terjadi, semua hubungan yang baik yang terjadi itu adalah dimulai dengan trust. Ya, dan di sini juga kita adalah tahu bahwa kita di sini bagaimana cara membangunnya adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri, ya, lead by example, ya, untuk melakukan hal yang seharusnya terjadi itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak usah melihat kita punya upline, bagaimana perilakunya, kita tidak usah melihat dari crossline kita, bagaimana mereka perilakunya, kita tahu, kita stick terhadap care culture, kita believe, dan kita mulai dari orang yang ada di depan cermin kita, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Oke? Oke. Nah, kenapa penting? Kenapa penting kita harus menjalankan respect dari 3 dimensi itu? Ya, karena respect itu, dengan kita respect terhadap diri kita sendiri, dengan kita respect terhadap keinginan-keinginan keluarga, mimpi-mimpi keluarga, dengan kita respect terhadap lingkungan, itu akan menghasilkan keputusan, teman-teman. Itu akan menghasilkan action. Ya, jadi penting karena kita itu ini untuk memotivasi aksi kita. Ya, respect itu akan memberikan kita motivasi. Saya tahu anak saya memiliki kebutuhan, dia harus ke UK, dia harus ke luar negeri, dia harus ambil master degree, biayanya saya tahu gede banget. Jadi itu akan kasih saya motivasi untuk saya melakukan action. Karena saya respect. Saya tahu masa depan istri saya, dia maunya seperti apa. Itu kasih saya motivasi, teman-teman semua. Ya, jadi dan di sini juga karena kita itu tahu 3 dimensi respect itu akan menghilangkan semua ketakutan. Itu akan menghilangkan semua alasan-alasan negatif yang kita bisa bikin sendiri. Kita akan gantikan dengan alasan-alasan yang positif karena kita tahu kok bisnis Enagic is real. Bukan PHP. Buktinya banyak, kita bisa benar-benar berhasil di sini. Kita berhasil mendapatkan kemenangan pada ujungnya. Ya, jadi kita akan bisa dobrak semua kesulitan dan semua masalah yang ada. Ya, dan trust itu akan membuat relationship kita itu menjadi real, apa adanya. Ya, nggak ada kepalsuan, nggak ada muka dua, dan menurut saya itu adalah penting. Ya, di dalam kita berhubungan dengan sesama siapapun orang itu adalah trust yang paling penting. Oke, nah sekarang saya masuk ke yang keempat yaitu enthusiasm atau enthusiastic, ya. Dan di sini seperti biasa saya akan membahas 3 apa itu enthusiastic, bagaimana membangunnya dan kenapa itu penting, ya. Nah, enthusiasm itu adalah sesuatu hal yang kalau dibicarakan secara harafiah itu adalah seperti kita berapi-api. Kita bergelora, kita berkobar-kobar, bersemangat, kita memiliki energi, menyala, kita tuh menjiwai. Itu adalah antusiasme, teman-teman. Ya, di sini antusiasme ini itu biasanya ada itu karena kita sudah memiliki ketiga aspek yang di atas. Yaitu apa? Capability kita,
sudah baik. Kita juga memiliki action oriented, dan kita juga paham mengenai 3 dimensi respect. Bila kita memiliki ketiga poin di atas, otomatis ini tidak usah dibuat-buat, itu akan timbul sendiri, teman-teman. Ya, jadi apa itu antusiasme? Adalah kita itu mengeluarkan apa yang dari hati yang terbentuk dari 3 kultur yang tadi saya sebutkan tadi di atas, ya. Nah, bagaimana sih kita membangun antusiasme terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari? Yang pertama adalah, teman-teman, bila kita ingin melakukan prospecting, bila kita ingin melakukan presentasi, ya, kita tuh harus dimulai dengan visualisasi, teman-teman. Kita visualisasikan bahwa ini adalah akan menjadi suatu hal yang positif. Kita akan memberikan sesuatu yang baik ke orang lain. Ya, kita tuh sudah punya mental attitude tuh nggak ada negatif-negatif, semua negatif jadi dibuang dulu. Ya, kita visualisasikan sesuatu hal yang positif. Ya, dan kita di sini juga adalah untuk apa? Ya, dengan kita memvisualisasikan itu akan memberikan keyakinan ke dalam hati kita bahwa apa yang akan kita lakukan akan memberikan keberhasilan. Ya, dan kita dari situ kita akan bisa tentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Next, karena kita berfokus, kita sudah ada antusiasme untuk melakukan itu. Ya, dan nomor 1 dalam antusiasme adalah usahakan kita itu jadi diri sendiri, nggak usah meniru. Ya, banyak orang yang bilang, Pak, saya nggak bisa berapi-api seperti Mas Suhendra. No, it's good, ya, karena orang-orang banyak yang bilang kalau Suhendra tuh kalau udah ngomong negatif, jeleknya adalah apa? Dibilang, wah, ini Suhendra mah salesman. Justru orang yang nggak bisa ngomong, kadang-kadang itu yang mukanya polos, itu yang orang lihat itu sebagai suatu ketulusan, sesuatu building bridge yang baik sekali, sehingga itu bisa membawa trust yang lebih cepat. Jadi di sini, teman-teman, nggak usah meniru. Be yourself dalam antusiasme. Oke, teman-teman. Nah, kenapa penting kita melakukan antusiasme? Ya, karena dengan kita mengedepankan antusiasme di dalam hidup kita, serta-merta itu akan mengubah cara berpikir kita, perasaan, tindakan, dan kita akan menjauhkan diri kita dari segala hal yang bau-baunya negatif, teman-teman. Jadi kita bisa mengisi seluruh rongga hidup kita dengan kekuatan antusiasme, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga sekaligus menjadi alat perekat. Ya, perekat dalam berkomunikasi di dalam keluarga dan antar komunitas. Ya, karena di sini, teman-teman, dengan kita menjadi berantusias dalam berbicara, dalam berpresentasi, ya, itu akan menularkan energi positif, memberikan vibrasi-vibrasi baik ke lawan bicara kita. Karena kita di sini tahu yang kita jual itu adalah bukan produk, tetapi adalah diri kita sendiri. The product here is you. The product it's you, teman-teman semua, ya. Oke, jadi di sini dengan budaya 501 Sistem Indonesia, ya, kita akan membawa setiap individu untuk kita semua berproses untuk menjadi insan yang lebih baik. Ya, kita akan membangun komunitas berbasis pembangunan dengan hati yang terus dikobar-kobarkan oleh mentor kita, Mas Joko. Kita membangun ini dari hati, ya, dan kita akan berdampak positif, ya, terhadap masyarakat dimanapun kita berada, karena kita sudah berantusias. Dengan kita nggak memiliki ekspektasi apapun, tidak memiliki asumsi apapun bahwa kita itu akan terjadi closing, dengan kita sharing aja, kita sudah yakin kita itu sudah berbagi kebaikan, berbagi amal, itu udah seperti sedekah, teman-teman. Ya, jadi jangan pikirkan bahwa kita ini ingin closing, no. Ya, kita berbagi aja, berbagi dengan antusiasme, ya.
Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah sharing ke teman-teman semua pentingnya care culture ya yang harus ditusukkan ke dalam hati kita masing-masing ya, memberikan identitas ya bahwa itulah we are 501 System Indonesia. We are 501 System Indonesia and each one of you akan menjadi the next 6A. Ya, the next 6A 501 System Indonesia and akan masuk ke kemenangan demi kemenangan demi kemenangan sehingga nanti at the end kita bisa tertawa bersama-sama. Oke, teman-teman, saya kembalikan waktunya dan tempatnya ke Mas